berkaryalah sesuai kebutuhan dan ahlilah menjadi ahli. Ya, menjadi ahli. Terus proses itu bakal tumbuh kembang. Iya. Ya, sudah tumbuh lalu berkembang Lalu menjadi buah. Oke bro, balik lagi bersama gue di channel TH Production. Ada siapa lagi sini Tok? Ada siapa lagi sini? Abang-abang ini siapa sini Tok? Coba Tok, namanya Tok. Nanti Tok, Instagramnya apa sini Tok? Yang agak-agak ganteng ya kan? Terus ini siapa ini? Kenapa ada lu lagi? Lu di mana-mana ada cuy, sumpah. Jadi saya adalah Lalu kayaknya ini dulu deh, coba sebutin nama iya. abang coba Bang. Ya, perkenalkan nama gua Heru. Iya. Panggilannya Heru. Ya, gitu aja. Jadi nama Heru panggilan Heru. Iya. Gak ada penggantinya apalah gitu. Oh, kalau di Mr. X mungkin. oh iya. kalau di lokasi syutingan gitu dipanggilnya Bejo. Bejo. Oh, Bejo. Jo. Oh iya. Kalau ini kan udah tahu kan, keyboardisnya Vira, Kevin. Happy. Iya. Hari ini Iya, gue iya. dengan tampilan baru loh, Iya, dikunci karena berumur Penambahan karet doang sih sebenarnya. Oke, kita langsung lanjut. Lu jelasin dulu apa? dong latar belakangnya Mas Heru ini sebenarnya siapa sih kan? Mas Heru Sampai ini- bisa kita iya, undang iya, sini. iya. Kita ngundangnya susah loh karena kan kita nunggu tadi dari jam berapa toh? Dari jam 7, Iya. Doi nyampe sini Iya. jam 9. Karena Doi ini orang Banten. Jauh perjalanan jauh Iya. kan? Perjalanan Ah. jauh. Jadi Mas Hero ini dia ini adalah orang dari salah satu kerjanya tuh di salah satu televisi swasta. Swasta Indonesia Di ya. mana Mas? Coba Mas. Oh, udah mantan. Udah mantan. Sebenarnya udah mantan gitu. Udah mantan. Jadi kita nggak usah nyebutin namanya gitu kan. Ya terserah sih. Bebas aja. Iya. Gimana toh? Jelasin. Gue pengen ngulik-ngulik nih sama lo nih tentang dunia hewan lah pokoknya biarin. Gue pengen bahas tentang dunia digitalisasi, dunia yang namanya tentang audio, gambar, Visual. film dan lain-lain. Ya. Gimana sih menurut lo? Menurut opsi lo sendiri dari apa? Film-film dari zamannya film era Jahiliyah, tisu, zaman jahiliyah ya. film-film yang belum ada suaranya atau suara tambahan untuk audio, gimana sih menurut lo? Apa sih gambaran lo dan perkembangannya dari film-film bisu ke film-film yang sampai sekarang tuh Bisa bersuara. gambarnya tuh lebih bagus? Buset, ini pertanyaannya berat juga ya. Gue juga Tapi nyantai aja nggak apa-apa. Gue juga ini sih masih maksudnya dalam segi sejarah audiovisual itu nggak paham banget, cuman yang bisa gue kasih tahu. Nah, bentuknya dari audiovisual ini gue kan pelaku di televisi. Iya. Dari segi produksi, nah secara kontekstualnya si audiovisual itu ia menggabungkan gambar dengan audio Jadi disatuin. di satu. Iya. Nah, bentuk kontennya ya macam-macam, informasi yang aktual, happening, yang jadi headline, Iya. macam-macam itu. Iya. Terus dikemas secara informatif gitu. itu sendiri lu pelaku visual ya toh? Gue pelaku visualnya masih receh sih sebenarnya. Ya, salah Gue satunya. masih belajar. Pokoknya semuanya itu diawali dengan belajar. Gitu. Iya. Kalau di pertelevisian sendiri mas, gimana perkembangannya? Kalau dulu kan kita cuma nonton satu channel, satu ini ya, satu stasiun televisi ya. Ya. Cuman kan TVRI kalau bagi teman-teman yang belum tahu itu tahun-tahun 80 mungkin ya, 80 90 itu kan. Iya. Bentar, rokok dulu. Oke, lanjut. Bagi teman-teman yang belum tahu, tahun-tahun 80 sampai 90 itu kan
stasiun televisi cuma satu kan, TVRI. Jadi kita disuruh nonton tuh TVRI doang gitu kan. Ada dua kalau apa? nggak salah ya, antara TVRI dan RCTI. Oh, Dulu RCTI. tuh, tahun 89 kalau nggak salah. RCTI baru. RCTI, habis itu baru TPI. 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 Iya. Setelah 1 tahun kemudian. Ya kan. Sebenarnya itu memang nggak boleh. Hmm. Cuman karena faktor PDKT-nya kencang, Iya, gitu iya, kan, iya, jadi iya. oke lah. Gitu. Lobi-lobian nih. Jadi PDKT. Orba. Jadi PDKT itu memang penting ya kalau buat Gak membangun. usah dilanjutin sama lu, ntar ujung-ujungnya percintaan. Udah, kita benang merah aja cuy. Lanjut ya, kalau dari gue sendiri kan ngelihat televisi di Indonesia itu kan kalau gue tuh masih ngerasain zaman-zamannya film kartun Indosiar. Ya tuh gue masih ngerasain tuh. Jadi dari jam 5 subuh kan itu disediain hari Minggunya itu Iya. kartun-kartun Indosiar Dari yang pagi itu rutin dari, itu. ya dari pagi sampai siang. Itu gue masih sempet nonton itu gitu. Tapi kan kalau sekarang udah berubah zamannya, yang lebih apa ya bahasanya ya, lebih memusatkan sama reality show, lebih ke arah ke reality show gitu tuh. Kalau sekarang tuh, kalau gimana sih kok bisa berubah gitu? Lu ada pandangan sendiri nggak sih, Mas? Kalau sampai bisa beralih gitu, atau ada sejarahnya sampai bisa berubah, atau penonton sekarang itu emang lebih suka drama? Sebenarnya itu bukan itu jadi pilihan sih. Kenapa banyak sekarang TV ke reality show atau ke sinetron lebih ke situ, terus acara anak-anak yang kebagian. Iya, Ya balik lagi itu karena sistem yang ada di kita sebenarnya lebih condong ke arahnya apa sih, data statistik. rating. Nah, Iya. Ya, rating ya. siapa sih, Kang Ojek ya? Nggak tahu, kayaknya akam si sini. Iya, itu lebih ke statistik. Sampai sekarang pun masih digunakan statistiknya itu. Iya. Dia statistik namanya Nielsen. Oh, Nelson. Nelson. Nah, Kenal nggak lo? Bukan toko kan? bukan Nelson Mandela kan? Jadi dia ngeliat tuh share and ratingnya. Share-nya berapa, 5,4 atau 5, ratingnya itu rating, share-nya berapa gitu, ratingnya 4, berapa, share-nya berapa. Nah, dari hitungan-hitungan seperti itu banyak kesimpulan kenapa masyarakat kita, the Indonesian people, Indonesian people. ya, lebih suka ke arahnya drama gitu. Oh, iya. Jadi kita sekarang udah mulai mengetahui ya. Iya. Jadi bener, ternyata kan pradugaan kita selama ini, ternyata masyarakat Indonesia itu lebih suka mendrama ya kan, berdrama Iya. ya kan. Mungkin di dalam hidupnya udah kebanyakan drama, atau mungkin butuh drama sampai akhirnya ini channel TV. Kalau Stasiun menurut kesimpulan yang gua pelajarin atau yang gua pahamin dalam gua sendiri itu, kenapa orang-orang Indonesia ini lebih suka hal-hal yang dramatisir? Karena pertama mereka butuh hiburan gitu. Hiburan di daerah atau di daerah pesisir atau terpencil itu hiburannya terbatas. Beda sama dengan kota-kota yang besar, lebih aware hiburannya. Nah, makanya kebentuk polanya, pola si orang-orang ini. Terus keterbatasannya adalah belum bisa mengeksplor diri dengan cara hiburan. Berarti orang Indonesia itu banyak yang pusing, mungkin stres, terlalu banyak masalah, jadi butuh hiburan ya kan. Tapi apa ya, minat
masyarakat Indonesia itu sekarang ini lebih suka ngelihat acara-acara yang penuh dengan dialog tuh. Untuk saat ini prioritas utamanya ya dominan, bukan prioritas ya, dominan. Dominannya memang seperti itu. Cuman sekarang itu kan karena eranya udah berubah ke digital. Ada platform baru tuh, model YouTube apa segala macam hidup. Nah itu sudah menjadi jadi salah satu lubang jarum yang dimana orang itu bisa nonton sesukanya, kebutuhannya dia. Jadi nggak kebutuhan yang ada di TV yang sekarang gitu, yang jenuh lah gitu. Dan rata-rata kebutuhannya itu ada ini ya, hiburan, kebutuhan haus akan hiburan. Masyarakat Indonesia itu butuh banget hiburan sih sebenarnya. Lu menghibur. Tapi kenapa sih sekarang kan banyak media-media penambah gitu kan? Bahkan gue takutnya tuh TV itu digantikan dengan yang namanya sekarang kan banyak seperti Netflix, ya kan, YouTube atau enggak media-media orang yang bisa nonton bebas secara instan gitu coy. Sorry, Makin masuk angin doi. Perjalanan jauh soalnya. Jauh dari Banten. Ya itu sebenarnya ada udah lama programnya itu dari pemerintah, karena memang awalnya adalah program digitalisasi itu harusnya yang hidup adalah TV nasional secara resmi, biar bisa menjangkau ke pelosok daerah. Fungsinya ya sumber informasi dari kenegaraan itu ya, modelnya TVRI. Sekarang kan udah berbentuk digital TVRI, di setiap daerah itu pasti punya channel TVRI masing-masing. Begitupun radio gitu. Nah pada saat 2010 belakangan itu udah dibentuk digitalisasi di TV itu. Tapi udah maksimal nggak menurut lu? Ya tahun-tahun sebelumnya memang belum maksimal, karena memang belum siap secara kemampuan kali ya. Kemampuan Skill. pasti udah pada siap, kemampuan skill udah siap, cuman peralatannya aja yang belum siap. Peralatan. Entah ya Belum canggih lah ya. ya itulah belum siap. Iya. Dari analog ke digital itu kan butuh proses. Adaptasinya pelan-pelan ya, kayak kamera gitu kan, dari analog ke digital. Televisi pun ya sama kayak gitu juga. Analog yang skala nasional ke digital itu kan proses juga dia. Ya memang nggak butuh memang butuh effort dan materi besar. Berarti lebih luas ya. Iya, kalau jadi kita tahu tentang visual secara gamblang. intinya kita ini kalau emang mau mengikuti perkembangan zaman itu kita butuh uang. Iya, modal cuy. Modal. Apapun butuh modal. Iya. Glow up aja butuh modal ya kan. Glowing juga butuh modal kan, apalagi glowing di depan kamera. Modal yang gede kan tuh. Iya, butuh. Kalau tapi kalau lu kan pernah kerja di salah satu stasiun televisi lah ya. Nah itu perkembangannya gimana sih kalau menurut lu? Kan sekarang itu dibenturin masyarakat itu sama YouTube ya kan. Channel TV itu berbenturan sama channel YouTube. Yang tadinya sitkom di TV, sekarang sitkom di YouTube pun ada loh. Ya kan, siapa tuh namanya? Yang peranin dia juga gitu ya. Juga lah pokoknya. Apa gitu. Ma Betty. Iya, Ma Betty kan itu kan jenis sitkom dulu kan, yang dulunya ada di stasiun TV di Indonesia. Sebelum ada di TV juga dia udah nongol duluan di YouTube, makanya ditarik ke TV. Banyak yang seperti itu, banyak. Nah terkadang
hal-hal yang kayak gitu kan kayak iya, jadi konten buat TV juga. Oh iya ya. Jadi TV sekarang ngincernya ke itu ya, ke era digital kayak YouTube mungkin ya, YouTube atau mungkin bahkan acara TikTok tuh gue sempet nonton di TV itu. Ada emang. Iya ada di lu. TV itu. Gue nggak tahu sumpah cuy. Emang ada. Ada. Lu tanggung jawabnya lu tahu dari mana coba lu? Ada gue pernah nonton. Wording-nya. Ada ya? Wording-nya kalau nggak salah gue pernah tahu juga wording-nya. Itu jadi di TV mana gitu gue nonton, jadi dia itu nampilin top yang di TikTok gitu. Yang trending Trending Iya. itu bahkan tampil di TV yang intinya itu TV sebenarnya itu nggak modal. Nggak bayar properti, nggak bayar ini kan macam-macam, cuma download video TikTok orang lagi joget-joget atau lagi apa gitu kan, di upload di TV kan gitu kan. Itu prakarsanya dulu di Trans TV on the spot Ya. Program tanpa Modal. Iya tanpa modal, low budget Hidup. Dan banyak di gemari juga loh. Gue juga jujur gue suka nonton on the spot sih. Nah itu dia kenapa banyak orang lari ke sana ya, itu balik lagi sistem Nielsen-nya, share and rating. Ketika share and rating itu naik, otomatis iklan masuk. Iya. Iklan masuk, duit dapat. Itu kan berani dong. Kalau misalnya rating naik, itu kan berani. Bor-boran. Prime time lagi. Iya, low budget, untung besar. Iya. Cina sekali Anda on the spot. Kan? Anda sangat Chinese sekali on the spot. Tapi emang punya ya udah. Lanjut ke apa? Kita lanjut ke obrolan kedua ya. Menurut lu nih, Mas, menurut lu orang kan bebas nih melakukan sebuah karya, entah itu orang itu bikin lagu lah, orang itu bikin film pendek, short movie ya, atau apapun itu. Menurut lo orang yang masih dasar kayak gue nih bikin karya itu sah-sah aja apa gimana sih? Yang belum bergelar produser ya, Iya. cuman ini kan anak kampung biasa kan. Iya. Apakah anak kampung bisa jadi produser? Ya sah-sah aja selama lo informasinya sampai dan tidak mendiskreditkan sesuatu gitu, atau apa namanya, atau menyudutkan atau apapun itu, hal-hal yang tidak baik ya. Sah boleh-boleh aja, Free. Jatuhnya amatir lah ya. ya amatir. Video amatir. Enggak juga, Enggak. Dikatakan amatir karena memang apa namanya, sumber informasinya terbatas gitu. Terus dari segi itulah teknis lah, Teknis ya. Masih aja. kurang ya kan. Kurang. Kita juga masih kurang banget ya, masih belajar aja. Enggak juga. Ya pelan-pelan lah, gue juga masih stay belajar. by process. Percaya. Tapi bisa suatu saat mungkin bisa mati nggak sih televisi itu, atau diganti sama YouTube? Kalau menurut pandangan gue ya, kemungkinan ya. Siap-siaplah Anda. Kemungkinan ya, karena semua itu udah lari ke digital, apapun itu bentuknya. Cost-nya periklanan itu udah banyak lari yang ke digital. Iya. Mau cost yang kecil besar, levelnya itu udah larinya digital, lebih banyak ke digital. Karena kebanyakan masyarakat sekarang itu lebih suka tontonan yang secara instan. Bener nggak sih? Enggak juga sih. Enggak juga. Kan setiap orang itu punya plotnya masing-masing, Ya, punya kesukaan masing-masing gitu. Kalau misalkan lu suka Joget-joget. joget-joget, lu bisa lari ke TikTok. Iya. Atau lu kalau misalkan cari sumber informasi buat sejarah apa segala macam, browsing. Atau suka dokumenter,
dokumenter Paradise, dokumenter Heaven itu udah ada sih. Berarti harus ngikutin ya, TV itu harus ngikutin perkembangan zaman. Perkembangan zaman, Iya. ngikutin kita. Iya. Makanya ada TV yang Idealis gitu. nggak ada yang TV yang emang dia ngambil video-video TikTok. Kalau dulu kan zamannya K-pop tuh kan K-pop ditayangin sempet ya di TV ya, Iya. kan ya. Jadi emang sesuai dengan keinginan kebutuhan masyarakat mungkin ya pada masa itu ya kan. Semuanya zaman kan berubah-berubah. Iya. Nah, jadi udah gitu cepet lagi berubahnya kan. Iya, fluktuatif lah kayak gitu. Kayak saham gitu. Yang mana nih yang lebih ini nih, yang mana ini? Oh ini masukin gitu. Jadi buat anda yang penonton kita, kalau ada yang punya stasiun televisi harap berhati-hati kan, karena nanti bakal diganti sama YouTube. Daripada bikin channel TV mendingan bikin channel YouTube kayak dia. Tapi tetap gue masih di bawah cuy. Iya. Bawa tanah. Buat tanah loh. Underground lah yang Oke, kita masuk ke topik yang ketiga nih tuh. Apalagi tuh? Bumpernya kan begitu ya. Oh iya. Cup. Menurut lu nih, orang membuat karya, ya, orang membuat karya, ada lu sebagian orang yang berani melanggar hak cipta. Kita masuk ke hak cipta. Oh, ini berat ya hak cipta. Berat. Ada undang-undangnya nih. Terus gimana sih orang bikin karya itu supaya nggak kena hak cipta? Hak cipta tuh macem-macem. Hak cipta yang mana dulu? Hak cipta dari segi suara, dari Audio. segi tema. Tapi lu pernah nggak sih ngalamin situasi di mana itu sebenarnya ngelanggar hak cipta gitu pas bikin satu acara Produksi. gitu, ya, satu Atau produksi. acara. Ya. Nah, itu kalau gue secara TV nasional dikatakan melanggar, tidak juga dikatakan nggak melanggar, ya melanggar. Pertama, kalau misalkan kita ngambil musik dari artis lain tanpa izin, otomatis TV ini kan secara skala nasional, Iya. otomatis ngebantu si artisnya untuk bisa Naik. naik Iya. blow up dengan si musiknya itu. Hmm. Kalaupun enggak, kita bakal take down, dan ya yang bisa dirugikan adalah si penyanyi atau si band itu. Walaupun dikasih royalti pun nggak begitu besar gitu loh. Dan masih bisa diobrolin secara Kekeluargaan lah. keluargaan. Iya, iya. Masih ada bisa mediasi. Mediasi. Hey, Ya gitulah. musik. Nah ini contoh melanggar hak cipta. Salah satunya ya ini. Iya. Ada lagi nggak, Sok? Ya intinya kalau misalnya lo buat sesuatu, ya, lo tuh harus lebih tahu itu punya siapa, itu punya siapa. Jangan sampai nah. lo maksain bodo amat. Itu Nah, punya itu siapa? dia. Gua harus pakai ini Terkadang sebagai pembantu bener. milik gue. Iya. Gitu. Benar-benar terkadang kalau teman-teman yang secara individu atau kelompok itu kalau misalkan pakai audio orang atau musik orang itu sekarang kan udah diterapin sama pemerintah nih, baru kemarin ini belum ada 1 bulan loh. Iya. Setiap kafe, di setiap apapun itu mereka beli lisensinya di area umum itu kayak di kafe, kayak di mall, terus kayak di hotel, itu semua mereka beli hak cipta dari setiap lagu, per lagu atau per album itu ngambilnya ke label musik ya, label Itu musik. sampai segitunya ya. Iya. Iya. Ya itu tadi, karena memang pemusik itu kan kurang diuntungkan dengan sistem digitalisasi itu. Nah, yang jadi pelindungnya ya yang satu-satunya adalah pemerintah gitu. Buat satu kebijakan supaya
musisi-musisi ini bisa hidup juga gitu. Itu berarti di kafe itu gak boleh nyetel musik melanggar kalau misalnya Sembarangan. nyetel musik sembarangan itu melanggar hak cipta misalnya Bukan nih. melanggar hak cipta. Jadi ketika lu mau nyetel musik itu lu udah harus bayar dulu. Oh bayar dulu. Bayar dulu. Kayak lu di Spotify gitu kan. Oh iya. Kalau nggak ada mau iklan ya lu mesti Bayar bayar dulu. dulu. Premium. Baru ada iklan. Premium. Masnya premium. Iya, Memang iya. memang diarahin seperti itu. Itu di kafe tuh. Dimanapun, pokoknya area umum. Tapi kalau misalkan kita lagi nyetel atau kita buat masukin lagu orang itu, cuman di satu posisi kita tuh nyantumin nama band itu mas, nama Source-nya. pemusik itu. Source ya. Source. Tapi tetap kita nggak izin sama dia. Sumber-sumbernya. Itu Nah. menurut lu sah-sah aja bagaimana sih mas? Iya, sebenarnya nggak masalah sih untuk source-nya. Untuk sumbernya itu dari siapa diterangkan gitu di lortotnya. Nah di sisi lain, kalau misalkan bentuknya secara komersil itu misalkan lo ngebentuk salah satu program, tapi itu programnya skala company skala besar Iya. gitu lah. Nah itu nggak bisa, karena bagaimanapun itu adalah bentuk pembajakan. Iya pembajakan. Pembajakan. Ketika lu ngebentuk komersil atau bentuk lu secara iklan, otomatis kan itu outputnya komersil. Iya. Output komersilnya itu lu mendapatkan keuntungan dari pembuatan itu. Nah, Karena company itu ya yang Iya. besar itu tadi ya. secara company, terus secara lagi peredarannya adalah iklan itu ya macam-macam iklan apapun itu gitu. Beda halnya sama lo ya kayak YouTube apa Iya, kayak bikin program kecil-kecil lah, orang juga nggak mungkin ngelirik atau apapun itu. Ketika lo udah jadi besar, setidaknya lo harus bisa menghargai orang Iya si sih. musisi itu. Intinya kita tuh harus Ya kalau nggak bisa lo lebih menghargai buatan Karya orang orang lain, karya orang lain. Kecuali lu punya lagu sendiri ya. Nah, itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Kita dulu punya lagu kayaknya ya. Iya. Cuma belum publish tuh belum tahu. Nah sekarang tuh kan banyak segi bentuknya, segi komunitas atau segi kebutuhannya seseorang atau ketika lu butuh source itu pakai dengan cara komersil, itu dijelaskan juga tuh, jelaskan source-nya, sumbernya dari siapa, penciptanya siapa, ini ngomongin musik ya. Iya. Itu bisa aja lu ngambil dari luar. Ada tuh kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi sound effect atau Iya. sound music, Iya. itu yang secara berbayar lu bisa ambil itu, dan dia pun dapat bagian ketika kita download. Ketika lu udah jadi premium, lu download itu musiknya, otomatis yang pembuat musik ini itu dia dapat royalti juga. Jadi bagi untung lah gitu di marketplace-nya itu, marketplace sound. Terus banyak yang free segala macam. Berarti dia nggak mau rugi lah pokoknya. Bukan nggak mau rugi sih, maksudnya lu udah S1, lu lempar musik terus nggak dibayar kan sih, sayang saja juga sih. Lu Udah capek-capek mikir capek, kan. 4 tahun 5 tahun Bikin lagu emang dikira gampang ya. nggak dihargai. Iya. Kasihan, nggak kasihan sih, gue peduli sama lu. Yang buka kafe harap disarankan untuk bikin lagu sendiri mendingan. Kalau enggak ya Lu beli lisensi aja lah yang murah-murah gitu. atau mungkin tahlilan. Tahlilan itu nggak membayar hak cipta karena nggak tahu siapa yang nyiptain. Iya, jadi setel lagu ini aja lah tahlilan. Buat asik kafe-kafe. juga tuh, asik. Belum ada ya kafe tahlilan. Masuk Berkabur kayaknya. masuk kafe pakai peci, pakai Iya, sarung, iya. ya kan. Tapi unik cuy, unik. Mungkin bisa jadi masuk ahlan wa sahlan. Oke, untuk closing aja nih Pin ya. Untuk Closing. closing nih. Gue
gua secara basic belum ditanya-tanya ini masalahnya umum doang loh. Iya. Ini kalau ditanya nanti kepanjangan videonya. Mungkin ada part selanjutnya yang kita bisa ngomongin tentang langsung tentang lebih spesifik ke acara-acara stasiun televisi sekarang gimana. Mungkin dari segi cara memproduksinya ya kan ada step-stepnya kan. Oh iya, itu penting tuh untuk buat mungkin teman-teman yang nonton channel ini mungkin cita-citanya pengen bikin satu acara televisi nah, atau jadi YouTuber dengan baik dan benar. Wah, itu bisa kita obrolin ke selanjutnya. Oke, untuk terakhir lu boleh dong kasih saran buat penonton yang ada nggak sih penonton gua untuk penonton ketika lo semua bikin karya lo harus gimana? Lo harus bikin ini supaya nggak nerima risiko dari yang tadi kita bahas, hak cipta gitu. Saran-saran kecil lah pokoknya buat mereka ini yang masih newbie kayak gua ya. Iya. Back songnya juga nggak boleh pakai musik, back songnya jadi pakai sholawat juga kan. Nah, ya menurut gue sih berkaryalah sesuai kebutuhan dan ahlilah menjadi ahli. Menjadi ahli. Terus proses itu bakal tumbuh kembang. Ya, sudah tumbuh lalu berkembang lalu menjadi buah. Jadi buah. Itulah hasilnya. Iya. Oke. Ya. Next caption. Next caption. Oke, terima kasih. Mungkin video ini bakalan kita sambung lagi dalam the next video berikutnya ya, karena visual itu konsepnya lebih luas lagi. Ya. Oke. Thanks. Lebih mengkerucut nanti ya. Iya, pokoknya. Oke. Thanks. Gue Tito. Gue Kipin ya. Gua Heru. Enjoy. Joklap.